Salam jumpa teman-teman. Hari ini kita masih di kebun lagi ya. Kita bikin video di kebunnya Pak Agus ini. Kalau yang kemarin di kebunnya Pak Budi, sekarang pindah ke kebun Pak Agus karena itu kebunnya Pak Agus bagus ya. Untuk pisangnya bagus. Karena kita Pak Agus ini selalu budidaya pisang sama sawit ya. Ini kebunnya lagi kebun beliau ini karena ini hari Minggu. Orangnya ini lagi habis ke gereja, mungkin bablas ke tempat undangan teman-teman ya. Karena ini ada orang mau jaranan juga ya. Di tempat Mbah Toyo sana jaranan, jadi mungkin bablas nonton ke sana ya. Jadi karena ini agak panas-panas sedikit ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe ya. Subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya. Supaya channel YouTube Wirata Daya berkembang, dapat dukungan kalian, dan tonton terus video Wirata Daya ya, bidang pertanian organik dan pertanian pangan ya. Masalahnya teman-teman, kita di YouTube ini teman-teman, tanpa dukungan kalian tidak berkembang ya. Jadi mohon dukungannya untuk mengembangkan channel YouTube Wirata Daya, supaya kalian selalu mengikuti YouTube Wirata Daya untuk motivasi dalam pertanian organik maupun non organik ya, teman-teman tani semua. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Yang sudah subscribe, yang belum ya bergegas subscribe supaya berkembang dengan bagus ya. Untuk motivasi yang mau kita ceritakan adalah teman-teman yang khususnya perantau ya, khususnya perantau, petani atau apa yang pemula. Kita agak pindah ini, panas ya. Kita ini yang pemula teman-teman, kita sarankan yang petani pemula ini atau yang khususnya merantau yang tidak punya pekerjaan tetap, itu boleh ikut tanam pisang ya. Artinya apapun yang ditanam itu bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi kita pindah lagi teman-teman, ini kena sinar mataharinya kurang bagus teman-teman. Sinarnya kurang bagus ya. Nah itu teman-teman ya, walaupun kita itu petani, kita itu kan mengejar hasil teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa ada biaya hidup tambahan ya, bukan dari hasil kerja di luaran semua ya. Kalau kita punya hasil tambahan dari pertanian, insya Allah ekonomi kita tidak kekurangan teman-teman. Terutama petani pemula yang merantau dari Jawa, yang di sini mau merubah supaya ekonominya lancar dan bagus, insya Allah teman-teman akan bisa ya. Lebih mudah lagi di sini nih teman-teman, untuk petani-petani pisang kayak ini lebih mudah modalnya ya. Nah tergantung niat kita. Jadi saya sarankan teman tani, khususnya yang teman-teman perantauan yang dari Jawa mau merubah nasib di sini, mau merubah ekonomi ya. Ekonominya jangan seperti yang dulu gitu ya, supaya ada peningkatan. Jadi hasil itu kita budidaya pisang ini teman-teman, itu kalau untuk kita khusus untuk makan, insya Allah akan lebih teman-teman ya. Kalau kita nanamnya 1 hektar, itu diprediksikan aja ya teman-teman, kita dalam 2 minggu panennya 50 tandan, itu sudah banyak teman-teman ya. 50 tandan, hitung aja. Kalau satu sisirnya itu 10, satu tandannya 10 sisir, berarti kali 50 itu sudah banyak teman-teman ya. Jadi dikalikan 6.000 udah banyak lagi teman-teman. Disitulah untuk tabungan kita itu teman-teman, di tani ini teman-teman. Jadi kita nggak terasanya gini teman-teman, kita kerja bangunan atau kerja panen sawit tempat orang, kita di kebun punya tanaman. Ini nggak terasa teman-teman, nanti 7 bulan kemudian kita setelah tanam ini sudah panen ya. Kita sudah panen, jadi disitulah kita menangnya kita di situ itu ya. Jadi kita nggak nyangka kalau mau punya hasil tambahan, khususnya yang tadinya kita itu hasil dari bekerja keras, kita hasil dari petani teman-teman. Hasil petani ini nggak begitu
banyak teman-teman awalnya, tapi semakin lama semakin banyak, apalagi kita kalau sampai sempat punya tanaman ada 3 hektar apa itu. 3 hektar itu sekali panen itu 2 pickup ada teman-teman, 2 pickup. Nah itu tinggal ngitung aja, ngitung kaliannya sisirnya tadi. Setelah kali sisir kali harga teman-teman, di situ teman-teman. Jadi kalau panen sekali itu biasanya berkali-kali panen ya. Kita kalau sudah panen sekali, kita 20 hari atau 15 hari atau 20 hari tetap panen lagi teman-teman. 20 hari, 20 hari kita panen lagi. Kayak sawit teman-teman ya. Jadi kalau kita awal budidaya memang sakit teman-teman ya. Sakit, kita dalam sekian bulan nggak terima duit. Tapi setelah itu kita panen, duitnya ngalir teman-teman ya. Ngalir. Jangan khawatir kalau kita misalkan teman-teman punya anak 3, cucu 4 aja masih cukup lah ya. Masih cukup itu untuk ngasih makan ya. Itu ya. Karena saya pribadi merasakan teman-teman, saya punya 100 batang aja. Untuk biaya hidup aku berdua ini masih sisa teman-teman ya. Tiap panen, tembus panen itu masih ada ya. Nah itu. Padahal kita cuma nanamnya 1 hektar teman-teman ya. Nggak kayak orang lain sampai 3-4 hektar itu. Banyak di sini yang teman saya itu kayak bos pisang di Kerangdayu itu Pak Saipul itu sampai 5 hektar. Bayangkan 5 hektar udah berapa. Nah terus Pak Slamet di sini, Pak Slamet itu 8 hektar nanam pisang. Nah, apa enggak lumayan. Terus ini ada anggota saya di sini itu Pak Hendi itu ya 4 hektar juga. Kan lumayan pisang-pisang yang begitu. Jadi teman-teman yang khususnya budidaya pisang, termasuk pemula yang mau spekulasi untuk budidaya pisang, silahkan. Hasilnya menjanjikan teman-teman, jangan khawatir kalau pisang nggak laku. Insya Allah semua laku, karena di sini apapun yang kita tanam itu insya Allah jadi duit teman-teman ya. Masalahnya kita di sini tuh peluang petani pangan ya teman-teman, karena semenjak ada IKN masuk, alhamdulillah teman-teman 2 tahun sampai sekarang ini semua harga di Kalimantan Timur ini sudah lumayan bagus. Nah, di sini termasuk harga labu paloh, harga pisang, harga jagung, semua naik teman-teman harga tani ini ya. Itu yang harga stabil teman-teman ya. Jadi beda kalau kayak harga tomat, cabai, harga itu enggak tentu itu, karena hari ini habis 60 besok tinggal 20 itu biasa teman-teman. Hari ini kadang-kadang 20 besok sampai 80 70 biasa kalau cabai tomat itu ya. Itu enggak heran ya teman-teman, karena itu tinggal banyak enggaknya pasukan dari petani aja. Kalau itu enggak ada harga standar kayak pisang sama jagung ya. Kalau pisang sama jagung ini harganya standar teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau budidaya pisang, mumpung tenaga masih sehat, bergegaslah. Jangan dihemat kalau tenaga. Yang dihemat duit aja. Karena teman-teman kalau menghemat tenaga masih muda, nanti tuanya kayak apa kan gitu ya. Yang dihemat itu kalau muda ini duit ya, tenaganya digas. Supaya untuk masa tua kita itu ada tabungan untuk kita pensiun ya, karena kita pensiunnya nanti sewaktu-waktu teman-teman ya. Kita tidak ada jarak kalau namanya pensiun kita ini Tuhan yang menentukan, tanpa jarak, tanpa batas ya. Sewaktu saat waktunya pensiun kita pensiun itu. Nah, jadi makanya mumpung sehat kita bekerja keras untuk menambahi calon-calon biaya hidup kita untuk masa tua teman-teman ya. Karena nanti kalau kita sudah tua ini teman-teman, sudah kayak anak kecil lagi, biayanya banyak. Nggak apa-apa, nggak bisa sendiri teman-teman. Kalau nggak anak cucu kita yang dekat tanpa biaya, bagaimana kira-kira? Nah itu ya, simak baik-baik ya teman-teman. Jangan males-males, mumpung tenaga masih sehat, manfaatkan dulu. Jangan sampai diabaikan untuk waktu sejam 2 jam di alam ini, karena kita mumpung sehat untuk bekerja ya. Jangan kita nunggu nanti-nanti setelah kita jenggruk baru kerja, jangan. Kita usahakan mumpung sehat kita bekerja keras.
Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat di video kita yang akan datang dan selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya teman-teman. Oke, terima kasih.